Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas boleh pimpin doanya? Sebelum kita mengawali belajar pada pagi hari ini, ada yang berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya hari ini. Arya, Ada Bu. Yasril, Ada Bu. Tiur, Winda, Hadir Bu. Sri Kanti, Hadir Bu. Vira. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Sebelum kita belajar, boleh nggak Ibu dan kalian untuk kami berdiri dulu? Boleh, Bu. Boleh, Selamat berdiri. Sebelum belajar, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional kita dulu. Saya mau ulang pasal yang Oke, selain kita cinta terhadap tanah air kita Indonesia, kita juga harus cinta sama daerah kita. Saat ini kan kita berada di daerah Sumatera Utara, jadi Ibu pilih lagu untuk kita nyanyikan hari ini, judulnya Rambadia. Oke, hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Hari ini kita akan belajar transformasi geometri khususnya yang refleksi. Di sini ada tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan konsep transformasi geometri khususnya di refleksi. Kemudian peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Nah, transformasi geometri kan ada 4 nih. Yang pertama translasi atau pergeseran, yang kedua yang kita pelajari sekarang yaitu refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, yang keempat dilatasi atau perkalian. Nah, di sini kan kita belajar hari ini pendekatannya menggunakan CRD atau budaya. Di sini karena kita tinggal di daerah Sumatera Utara, Ibu mengaitkan materi kita hari ini, si refleksi ini terhadap budaya Batak Toba. Di sini ada kan yang berasal dari suku Batak? Ada siapa aja? Lumayan mendominasi ya dari jumlah siswa kita. Di sini ada Ibu tampilkan Inang Surat. Inang Surat ini adalah aksara dalam bahasa Batak yang dahulu digunakan oleh orang dahulu sebelum adanya sebuah tulisan. Jadi ini juga bisa menggambarkan sebuah kalimat yang isinya itu menggunakan gambar-gambar yang ada di Inang Surat ini, gitu kan. Kemudian, nah di sini kan sebelumnya kan kita udah belajar nih refleksi terhadap sumbu X. Hari ini kita belajar refleksi terhadap sumbu Y. Nah di sini kan ada nih, kemarin kan udah kita bahas nih yang terhadap
Ibu buat dua contoh aksara Batak. Yang pertama boleh dilihat yang ini. Itu apa di sini? Coba cari masing-masing. Bu. Yang ini, yang ketiga. Ja. Kemudian si aksara Batak si yang ja ini kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap sumbu y, maka dia berubah jadi apa? Za. Oke, kan tadi yang pertama dia ini kan ja, kita cerminkan terhadap sumbu y berubah jadi za. Kemudian yang kedua, nah yang ini, wah ini apa? La. La. Kemudian kita cerminkan terhadap sumbu y berubah menjadi Ga. ga. La berubah jadi Ga. ga. Oke, berarti udah pintar sekali paham. Nah, sebelumnya boleh nggak dibacakan apa itu pengertian transformasi geometri? Yur. Transformasi geometri adalah suatu proses perubahan bentuk dan letak suatu bangun geometri dari posisi awal ke posisi lainnya. Hal tersebut direlasikan dengan posisi awalnya yaitu x, y menuju ke posisi lain x aksen, y aksen. Oke, berarti di sini kan transformasi geometri itu adalah perubahan bentuk atau letak suatu bangun geometri dari posisi awal ke posisi lainnya. Misalkan ada sebuah titik nih, misalnya titik A, X, Y, berarti dia menuju posisi yang baru, posisi lainnya itu menjadi titik A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kemudian hari ini kan kita belajarnya tentang refleksi. Coba boleh dibacakan ya Sri untuk pengertian refleksi. Refleksi merupakan transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Oke, refleksi merupakan transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Selanjutnya kita akan mendalami tentang refleksi itu. Nah, di sini ada Ibu buat bidang pencerminan dalam geometri. Hari ini kan kita belajar yang refleksi terhadap sumbu y. Oke, jika ada suatu titik maka titik titik A, X, Y kita refleksikan terhadap sumbu y berubah menjadi A aksen min X, Y. Untuk mencari ini dapat kita menggunakan matriks transformasi. Nanti kita lihat contoh soalnya, oke? Oke, refleksi terhadap sumbu y. Jika diketahui titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu y, maka akan menghasilkan bayangan A aksen Y aksen min X, Y. Oke, ini kan artinya berarti titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu y, bayangannya itu jadi A aksen, X aksen, Y aksen. Ini tadi matriksnya kan, kita masuk ke ininya ya, ke contoh soalnya. Ini ada sebuah gambar, coba diperhatikan ada berapa titik? 5 kan? Ya. Kemudian tadi sama nggak sama aksara Batak yang pertama Ibu tunjukkan? Iya, Bu. Sama tadi yang ja kan? Ja berubah jadi za. Berarti refleksinya terhadap sumbu y bisa kita cari menggunakan rumus yang tadi. Pakai rumus yang matriks tadi. Lihat terus Coba ada berapa titik tadi? 5. A, B, Maksudnya itu. Oh iya. Titik A itu berapa? Dua X dulu berarti kan? X kan X koma Y. 1, minus 6. Oh iya, X nya di atas ya, X nya di atas. Iya, iya. Yang B 4,4. Oke, yang C 4,98. Yang D Yang 2,5. Yang E
DE. Kemudian kita cerminkan, berarti kita mencari nilai aksennya, B aksennya, C aksennya, D aksennya, dan E aksennya. Siapa yang bisa? Vira, Ranti, Linda, Yasril, Amelia. Boleh, siapa yang bisa? Ini juga dari kapan tuh? Iya. Ya. Oke, terima kasih buat Yasril. Di sini Yasril menggunakan yang ini langsung ya. Dia langsung menggunakan ketika sebuah titik itu AX, Y, dia langsung membuat aksennya itu menggunakan yang min X, Y. Berarti si Yasril udah cukup paham ya. Ada yang belum paham atau perlu Ibu jelaskan lagi menggunakan matriksnya? Udah Satu ya. Kemudian Ibu coba kita selesaikan menggunakan matriksnya. Titik yang A berapa tadi? 1,5. Terus kita mencari bayangan di si titik ini kan? Kemudian kita gunakan si matriksnya. Matriks berapa? min 1, min 1, 1. X-nya berapa X-nya? 1, minus 6. Gimana selesaikannya? Ini kan? Ya. Min 1 Min 1 tambah 0 tambah min 6. Berarti hasilnya Minus 1. Berarti sama kan sesuai dengan hasil yang diperoleh Yasril? Sama. Oke, berarti ini juga bisa kita gunakan untuk titik yang lainnya B, C, D, dan E. Oke, kalau tidak paham semua ada yang mau ditanya? Sudah paham. Nah, di sini Ibu ada menyediakan satu soal. Soalnya kan bisa dilihat di slide. Refleksikan segitiga siku-siku ABC terhadap sumbu Y. Ini ada gambarnya, coba Ibu kasih ya KPD-nya, dikerjakan. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Arya Yasril, kelompok kedua Tiur Linda, kelompok ketiga Srikanti dan Vira. Udah ketika mana KPD-nya Kak? Udah selesai semuanya? Sudah. Siapa yang mau maju? Kelompok kita. Oke, boleh ke depan. Dua-duanya maju, Bu. Dan aku siapa lagi? Ibu maju. Maksudnya? Berapa nih? Ada berapa titik semuanya? 3. Berapa B-nya? Min 4, C-nya? Min 2,1. Oke. Oke, terima kasih untuk Vira. Di sini titik yang A itu kan berapa? 4, min 4, yang A. Yang min 4,4. Yang B? min 4,1. Yang C? min 2,1. Oke, berarti kan itu pertama sih ininya kan masih titik awalnya. Iya. Kemudian kita refleksikan terhadap sumbu Y. Di sini kita menjawab kalau bayangan dari titik A itu 4,4. Benar atau enggak? Benar. Sama hasil kalian? Sama. Yang B? 4,1. Sama? Sama. Yang C? Sama, Bu. 2,1. Kemudian kan kita udah dapat nih titik bayangan dari ketiga titik itu, ketiga titik ABC. Kemudian kan tadi disuruh refleksikan refleksikan segitiga siku-siku ABC terhadap sumbu Y. Berarti kan ini kan bentuknya gambar nih. Berarti harus kita Menggambarkan dulu. gambar kan Ya, Bu. sesuai dengan titik yang udah diperoleh, titik bayangan yang udah diperoleh. Jadi sini ada Ibu buat gambarnya.
Oke. Sama semuanya? Sama. Ada pertanyaan? Bu. Udah paham semuanya? Sudah paham, Bu. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa refleksi itu adalah perubahan suatu letak atau perubahan atau posisi yang lain. Jika diketahui, kita ingat aja cara gampangnya, jika diketahui sebuah titik x, y, maka bayangannya adalah titik A aksen, X aksen, Y aksen. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat diterima oleh kalian. Jangan lupa untuk membahas soal-soal yang ada di buku. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ucapkan dan selamat pagi semua. Pagi, Bu.